dari masukan-masukannya ini kita punya banyak sekali peluang, tapi ada beberapa hal yang mungkin harus lebih dilakukan. Tadi seperti kata Profesor Watanabe, silakan. Ya. Kan kalau kita lihat di tahun 2021-2022 kemarin kita fokus recovery post-COVID ya. Kemudian tahun ini kita dengan konsolidasi fiskal, Bu Sri Mulyani, dengan konsolidasi moneter, kita bisa jaga stabilitas makro kita. Nah ke depan ini kita harus berubah dari recovery stability ke pro-growth. Nah pro-growth ini memang polisinya harus lebih mendorong untuk investasi dan menyediakan likuiditas yang cukup ke market. Nah untuk itu memang policy sektoral, mikronya jadi penting. Nah policy sektoral di sini tadi seperti dengan Pak Arifin, misalnya di Minerba, bagaimana downstream Minerba ini ekosistem investasinya bisa kita kasih insentif untuk orang investasi dari bukan hanya di midstream, tapi sampai dengan ke downstreamnya. Nah sebagai contoh misalnya di Freeport, kita sekarang bangun smelter, kita bikin precious refinery metal, dan juga untuk copper cathode, harusnya nanti turun sampai dengan ke cable dan heavy industry di sana, di Gresik sebagai contoh. Nah untuk EV dengan ekosistem nanti baterai dan sampai dengan ke OEM-nya harusnya nanti supply chain untuk seluruh EV ekosistem ya mulai dari baja, kemudian wheel dan segala macamnya ini bisa tumbuh di Indonesia juga. Nah memang ini bagaimana kita bisa memetakan ekosistem-ekosistem tadi ini mulai dari ekosistem Minerba, EV, kemudian nanti untuk transportasi dan sebagainya dan meng-create policy package yang memang pro investment dan pro growth di setiap segmen ini. Jadi ini memang pro growth ini perlu satu kebijakan yang lebih levelnya lebih mikro dan lebih cross sectoral karena bukan hanya dari kebijakan fiskal atau moneter aja tapi juga dari kebijakan sektoralnya perlu kita tajamkan. Nah kami di BUMN sudah memetakan beberapa ekosistem ini yang kita harapkan memang bisa menjadi engine untuk the next leap untuk kita bisa tumbuh ke 6% dan menjaga stability pertumbuhan sampai 5 tahun ke depan. Nah tapi di sisi lain juga bagaimana menjaga daya beli dan kekuatan UMKM kita juga penting. Nah perlu juga ekonomi-ekonomi yang meng-create fast return. Ini sebagai contoh tourism. Tourism salah satu contoh yang bisa meng-create ICOR-nya itu rendah karena kita investment 1 bisa dapat 5 cepat. Nah itu kita juga kemarin membangun tourism fund bersama Pak Sandi, Bu Sri Mulyani, kita bangun tourism fund untuk create event secara rutin dengan funding pemerintah supaya meng-create ekosistem untuk UMKM dan Horeca-nya bisa cepat recover dan tumbuh lagi. Jadi memang harus ada multi approach di masing-masing sektor dan kebijakan fiskal maupun intervensi pemerintah di masing-masing sektor harus tajam untuk meng-create multiplier effect yang cepat dan besar.